bisa mengambil banyak faedah dari penjelasan Ustaz Said Yai hafizahullah taala. Tafadhal mashkura. Barakallah. Taufik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamul akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian fikih kita, membahas kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, dan alhamdulillah buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga, sehingga memudahkan kaum muslimin untuk mempelajari fikih dengan dalilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan juga hidayah kepada kita untuk bisa selalu belajar dan juga mengamalkan ilmu, begitu pula bermanfaat untuk orang lain, manusia secara umum. Kemudian kita bisa terus berada di jalan yang hak sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, membahas fikih muyassar bab yang ke-10. Fil haid wan nifas. Kita masuk ke bab baru, bab yang ke-10 tentang haid dan nifas. Wa fihi masail, dan di dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Dan sebelum masuk ke permasalahan pertama, ya, penulis mengatakan al-haidu lughatan as-sailan. Haid secara bahasa artinya adalah as-sailan, yaitu aliran. Al-haid secara lughatan adalah as-sailan, yaitu aliran. Wa syar'an, adapun secara syar'i dia adalah damu tabi'atin wajibillah. Dia adalah darah yang muncul secara tabiat, ya, secara tabiat wanita, wajibillah, dan sesuai dengan khilqahnya, sesuai dengan jibillah khilqah. Jibillah itu artinya khilqah, yaitu penciptaan dari seorang wanita yang menunjukkan dia itu sudah balighah. Taib. Yakhruju min qa'rir rahim, yang keluar dari dalam rahim, fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu yang diketahui, hala sihhatil mar'ah, dalam keadaan wanita itu sehat, min ghairi sababi wiladatin, tanpa ada sebab melahirkan, tanpa ada sebab melahirkan. Taib, kita perhatikan dulu pengertian secara syar'i ini. Dia adalah dam tabi'ah. Jadi dam yang secara tabiat keluar pada wanita yang sudah balighah. Dia keluar rutin, ya, dan biasanya memiliki kebiasaan seperti 6 hari, 7 hari, atau 8 hari. Wajibillah, dan itu sesuai dengan penciptaan wanita tersebut, yang mana ketika dia sudah mencapai usia yang siap untuk dibuahi dan juga sudah siap untuk memiliki anak, ya, maka dia bisa dia berhaid, ya, dia haid. Kemudian yakhruju min qa'ri ar-rahim, dia keluar dari dalam rahim, ya, dari dalam rahim. Bahkan qa'r itu yang paling dalamnya, qa'r rahim yang bagian dalamnya, fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu yang diketahui. Ini menunjukkan bahwa yang namanya haid itu memiliki kebiasaan, ya, memiliki kebiasaan bulanan. Dan adapun siklusnya berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ada yang memiliki siklus 28 hari, ada yang 30 hari, ada yang 32 hari, dan seterusnya. Dan ada juga yang tidak memiliki siklus rutin. Halah sihhatil mar'ah, jadi dia dalam keadaan
wanita itu sehat, bukan dalam keadaan sakit. Adapun darah yang keluar dalam keadaan sakit, ya, dan itu bukan darah haid, disebut dengan darah istihadhah. Darah istihadhah. Min ghairi sababi wiladatin, tanpa sebab melahirkan. Kalau melahirkan maka namanya adalah darah nifas. Namanya darah nifas. Kemudian ayyul ikhwan, wan nifasu, sedangkan darah nifas adalah damun yakhruju minal mar'ati indal wiladah. Dia adalah darah yang keluar dari seorang wanita indal wiladah, ketika melahirkan. Ya, ketika melahirkan. Berarti kalau nifas ini berkaitan dengan melahirkan. Melahirkan. Kalau dia melahirkan keluar darah, maka itu disebut dengan darah nifas. Ya, disebut dengan darah nifas. Kita bahas sedikit demi sedikit. Ini pembahasannya kita katakan ringkas, yang mudah-mudahan cukup ya untuk mengenali secara umum hukum seputar haid dan nifas. La haidha qabla tamami tis'i sinin. Tidak ada haid sebelum sempurna tamam tis'i sinin, 9 tahun. Li'annahu lam yathbut fil wujudi limra'atin, ya, li'imratin, dan li'annahu lam yathbut fil wujud, dan beliau mengatakan tidak ada di dalam fil wujud, pada kejadian, limra'atin, untuk seorang wanita, haidun, ya, terjadi haid qabla dzalika, sebelum 9 tahun. Wa qad ruwiya an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, idza balagatil jariyatu tis'a sinin fahiyam ra'atun. Apabila seorang wanita sampai usia 9 tahun, fahiyam ra'ah, maka dia itu adalah seorang wanita. Ya, kemudian ayyul ikhwan, ini perlu kita garis bawahi ya, kita perlu menggaris bawah ini. Taib, masalah usia haid, usia haid. Ini bukan kesepakatan para ulama. Jadi maksud dari perkataan beliau, seandainya keluar darah sebelum usia 9 tahun, maka tidak dianggap darah haid. Maka tidak dianggap darah haid. Taib. Allah alam bissawab. Jadi ternyata kalau kita lihat, ya, ternyata kalau kita perhatikan, pernah ada berita yang menyatakan bahwa anak SD kelas 2 SD itu melahirkan, dizinai oleh tetangganya, om-om gitu ya. Dizinai oleh tetangganya padahal usianya kelas 2 SD, yang pada saat itu ya usia 7 tahun. Dan subhanallah, jadi ketika itu di berita disebutkan bahwasanya ketika usianya 5,5 tahun atau 6 tahun, anaknya keluar darah, dan dia tidak menyangka, ibunya tidak menyangka kalau itu adalah darah haid, mungkin darah yang lain, karena juga munculnya juga sebentar, tidak seperti darah haid yang sampai misalkan 6 hari atau 7 hari. Akhirnya orang tuanya tidak curiga, ini adalah darah saja, darah yang keluar dari, mohon maaf, kelamin anak tersebut, sehingga dia menyangka itu bukan darah haid. Jadi dengan dalil seperti ini ya ikhwan, ya, ada yang haid di bawah usia 9 tahun. Kita dapatkan ada yang haid di usia sebelum 7 tahun. Tetapi Allah alam bissawab, ya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan tamyiz, ya, maka usia dari tamyiz, yaitu usia mumayyiz, itu adalah 7 tahun. Disitulah bisa seorang berpotensi untuk untuk apa? Untuk haid, ya, seorang anak berpotensi untuk haid. Oleh karena itu ya ikhwan, ya, pendapat yang kuat adalah pendapat yang tidak dibatasi dengan usia 9 tahun. Ya, tetapi kalau misalkan ada ciri-ciri dia itu sudah haid, ya, sudah haid, maka kita katakan dia itu sudah masuk ke dalam
sudah balighah, yaitu sudah haid. Allah alam bisawab. Tetapi kalau kurang dari 7 tahun, ya kalau kurang dari 7 tahun, maka apabila keluar itu kita tidak menganggapnya apa-apa. Allah alam bisawab. Ya, tapi kecuali memang ciri-cirinya adalah ciri-ciri darah haid dan tidak bisa dielakkan bahwa itu adalah darah haid. Ya, darah haid karena darah haid itu memiliki ciri-ciri tersendiri ya pada wanita. Adapun perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis ini, di dalam perkataan beliau ini bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi ijtihad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, idza balagatil jariyah tis'a sinin fahiya imra'atun. Apabila seorang wanita mencapai usia 9 tahun, maka dia adalah seorang wanita. Maka ini juga tidak melazimkan seperti itu. Kenapa? Karena banyak wanita yang haidnya itu di usia 11 tahun atau 12 tahun atau bahkan lebih mundur dari itu. Ya, lebih mundur dari itu. Seperti saya dulu memiliki teman SMP ya, itu baru kelas 3 SMP dia haid. Dialah yang terakhir kali haid waktu itu dan heboh gitu ya waktu itu. Ya qadarullah kita juga sama seperti mungkin sebagian besar kita dulu tidak mondok, kemudian di umum ada ikhtilat ya campur baur. Nah, maka kita katakan ya di situ uh, ada saja orang-orang yang haidnya telat di usia misalkan lebih. Adapun kalau dia tua belum artinya sudah mulai remaja belum haid ya berarti dia belum balighah. Kemudian kita lanjutkan wala haidha ba'da khamsina sanah dan tidak ada haid setelah usia 50 tahun fil ghalib pada umumnya ala sahih ya menurut pendapat yang kuat yang sahih. Wa qad ruwiya an Aisyah telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha anha qalat bahwasanya beliau mengatakan idza balagatil mar'atu khamsina sanah kharajat min haddil haid. Apabila wanita mencapai usia 50 tahun, maka dia telah keluar dari batasan haid. Allah alam bisawab ayyuhal ikhwan. Ini juga batasan 50 tahun adalah ijtihad dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi ini juga bukan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah wanita tersebut tidak ada batasan ya dengan 50 tahun. Bahkan kita dapatkan ada saja ya para kita katakan apa ibu-ibu yang usianya 52 tahun bahkan 55 tahun ya masih haid maka kita katakan selama dia masih haid ya maka itu dia hukumnya adalah hukum wanita yang haid. Selama dia masih haid maka hukumnya adalah hukum wanita yang haid. Jadi tidak dibatasi dengan 50 tahun. Taib. Dan itu kita dapatkan, apalagi kita dapatkan dari senior atau bapak-bapak ya dari yang memiliki anak banyak ya. Kemudian istrinya juga menikah dalam usia lebih tua dari beliau. Sehingga ketika punya anak terus sampai anaknya berapa 12 atau 13 seperti itu ya. Jadi di usia 50 tahun masih hamil gitu ya, masih melahirkan. Kata beliau ya sebenarnya menopause itu ya tergantung kalau misalkan masih digunakan kata beliau insya Allah masih bisa memperlambat menopause-nya ya tidak haidnya. Jadi Allah alam bisawab. Pendapat yang kuat dalam hal ini tidak seperti yang tertulis ya tidak ada batasan mengenai usia apa usia haid ya. Kalau misalkan bahkan lebih dari 55 tahun kalau dia belum haid ya kita katakan dia masih tetap haid berhukum haid. Taib. Ini mengenai permasalahan yang pertama yaitu awal dan akhir wanita haid. Kemudian al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua, aqall muddatil haid wa aktsariha. Aqallu muddatil haid wa aktsaruha. Ya, muddatul haid wa aktsaruha. As-sahihu annahu la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi wa innama yurja'u fihi ila al-'adati wal 'urf.
annahu la hadda li aqallih. Sungguhnya tidak ada batasan terendah pada haid, ya, haid dan nifas, haid pada haid, maaf, kita bahas dulu haid ya. Wala li aktsarih. Dan tidak ada juga haid yang waktu yang paling lamanya. Nah, innama yurja fihi ilal adah. Itu kembali kepada adat dan urf atau kebiasaan. Taib ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini sebagian ulama, bahkan ada yang mengatakan ini adalah madhab jumhur ulama, mengatakan bahwa aqal muddatil haid yaumun wa lailah. Ya. Haid yang paling pendek, ya, haid yang paling pendek adalah sehari semalam. Maksudnya bagaimana? Jika dia haid sebentar saja, misalkan haidnya cuma 5 jam atau 6 jam atau 12 jam, maka dia menyempurnakan masa haidnya itu sampai sehari semalam. Menyempurnakan sampai masa haidnya sehari semalam. Ya. Berarti apa? Walaupun dia sudah bersih, kalau menurut pendapat jumhur ini atau pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa aqallul haid, haid yang paling rendah adalah 1 hari 1 malam. Meskipun dia sudah bersih, ya, merasa bersih dan ciri-ciri bersih sudah ada, tapi belum genap 1 hari, maka tetap dianggap haid. Adapun dengan pendapat yang ada di dalam buku ini, maka yang paling rendahnya adalah 1 waktu. Kalau misalkan ada seorang yang dia itu haid, ya, dia itu apa? Berhaid sebentar saja, misalkan 6 jam. 6 jam saja, kemudian bersih, kemudian diambil misalkan kapas atau tisu gitu kan, kemudian dimasukkan, mohon maaf, ke kelaminnya, kemudian tidak ada bekas sama sekali. Dan dia pun juga memiliki kebiasaan seperti itu, haidnya juga sebentar-sebentar saja, ada yang 2 hari, kadang ada sehari, atau kadang banyak, kadang 3 hari, kadang sehari, kadang setengah hari. Maka seperti itu ketika dia memeriksa ternyata sudah bersih, tidak ada lagi darah yang keluar, maka ya hukumnya adalah suci. Jadi tidak harus menggenapkan selama 1 hari 1 malam. Ya, ini memang terjadi perselisihan di kalangan ulama dalam hal ini. Allah alam bisawab. Adapun yang mengatakan 1 hari 1 malam, ya kita katakan ini adalah ijtihad, ya kita dapatkan dari para tabi'in juga masalah ini, akan tetapi kita tidak dapatkan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula wala li aktsarihi. Nah, di sini para ulama yang menyusun buku ini mengatakan tidak ada batasan untuk aktsarihi, untuk hari, ya, waktu paling lamanya itu kapan. Jadi kalau wanita itu haid, kapan batasan maksimal dia dikatakan haid? Nah, di sini sebagian ulama atau ada yang mengatakan itu adalah pendapat jumhur ulama, batasannya adalah 15 hari. Kalau seandainya lebih dari 15 hari, 15 malam, lebih dari 15 hari, 15 malam, maka hukumnya apa? Ayo ikhwan, hukumnya itu walaupun keluar darah, ya, walaupun keluar darah itu tidak dianggap sebagai haid. Jadi dia tetap setelah 15 hari, 15 malam, maka dia sholat, ya, dia sholat meskipun masih keluar darah. Allah alam bisawab, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini perlu kita bedakan, ya, ada wanita-wanita itu yang memang dia itu ada haidnya, diketahui bahwasanya haidnya itu panjang. Seperti haidnya itu 18 hari, ya kan? Atau 19 hari. Dan itu seperti itu haidnya. Dan kita dapatkan kejadian-kejadian seperti itu sampai suaminya mengeluhkan akan hal itu, ya, terlalu panjang masa haidnya. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau di dalam madzhab Imam Syafi'i sendiri pembatasannya itu aqallul haid, yaitu haid yang paling sedikit itu sehari semalam, paling banyaknya adalah 15 hari 15 malam. Itu paling banyak untuk haid. Adapun setelah itu, ya, menurut madzhab Al-Imam Syafi'i itu dianggap sebagai suci darah, yang artinya dia sudah dalam keadaan suci, dia harus mandi kemudian sholat.
Tapi Allah alam bisawab, tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut dan itu dibangun di atas ijtihad ya, karena tidak ada dalil pasti dalam hal ini. Maka kita kembali kepada kaidah, yaitu kepada ciri. Apabila masih ada darah haidnya, maka kita katakan berarti dia masih berhukum haid ya. Kecuali untuk wanita-wanita yang sakit ya, rahimnya sakit sehingga mengeluarkan darah yang disebut dengan darah istihadah, dalam keadaan tidak haid pun dia keluar darahnya, maka yang seperti ini ya perlu ada hukum pembahasan tentang istihadah yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Taib, Allah alam bisawab. Jadi kejadian-kejadian yang jarang ya, seperti lebih dari 15 hari, haid lebih dari 15 hari, atau haid kurang dari 1 hari, ini kejadian-kejadian yang jarang. Oleh karena itu, apabila terjadi pada saudari-saudari sekalian, ya nanti tanyakanlah untuk kepastiannya kepada ustadz yang antunna, ya ibu-ibu atau saudari-saudari percaya. Taib, kemudian al-mas'alah ats-tsalitsah, yang permasalahan yang ketiga adalah ghalibu al-haid. Kebanyakan haid itu berapa? Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, ya. Yang banyaknya haid itu jumlahnya 6 atau 7 hari. Liqaulihi li Hamnah binti Jahshin. Karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahshin, ya tahayyadi fi ilmillah sittata ayyam. Ya, berhaidlah kamu anggap sebagai haid di dalam ilmu Allah sebanyak 6 hari atau sab'ah atau 7 hari. Tsumma ightasili, kemudian mandilah. Wasalli, kemudian salatlah arba'atan wa ishrina yawman. Dan salatlah sebanyak 26 hari. Au thalathatan wa ishrina yawman, atau 23 hari. Kama yahidun nisa, ya sebagaimana wanita itu haid, wa yathurna limiqati haidihinna, sebagaimana wanita-wanita itu haid dan juga suci di waktu-waktu haidnya, wa tuhrihina, dan juga sucinya, ya maksudnya siklus suci dan siklus haid. Allah alam bisawab, ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hamnah yang beliau terkena istihadah, yang tidak bisa membedakan darah istihadahnya dengan darah haid, ya, karena dalam sebulan terus keluar darah dan sangat banyak darahnya tersebut. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi untuknya, karena tidak bisa membedakan darah haid dan darah istihadah, maka ditakar, dihitung 7 hari, 6 hari atau 7 hari, kemudian masa sucinya dihitung 24 hari atau 23 hari. Taib. Kemudian permasalahan yang keempat. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Permasalahan yang keempat. Ma yuhramu bil haidhi wan nifas. Apa yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas? Apa yang diharamkan untuk wanita haid dan nifas? Yuhramu bisababil haidhi wan nifasi umurun. Yang diharamkan karena sebab haid dan nifas itu beberapa hal sebagai berikut. Jadi hukum-hukum berkaitan dengan haid itu sama dengan hukum-hukum berkaitan dengan nifas. Jadi tidak dibedakan antara haid dan nifas, ya. Haid sama hukumnya dengan nifas, nifas sama hukumnya dengan haid. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu ketika kita membahasnya, maka kita bahas ya sekaligus tentang haid dan nifas, darah haid dan nifas. Yang pertama adalah al-wat'u fil farji. Yang pertama adalah berhubungan di kemaluan, berhubungan di kemaluan. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna. Ya, jauhilah wanita ketika haidnya, wa la taqrabuhunna, janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka itu suci. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina nazalat, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat itu, dan beliau ditanya, isna'u kulla syai'in illa nikah.
Ya lakukanlah segala sesuatu ya kecuali an-nikah. Nikah di sini maksudnya adalah kawin, yang berarti apa? Berhubungan badan dan bukan akad nikah. Jadi lakukanlah segala sesuatu dengan istri atau budak ya. Segala sesuatu kecuali berhubungan badan. Nah, berhubungan badan di sini maksudnya apa yul ikhwan? Yaitu mohon maaf kita agak sedikit vulgar, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Maka di situ itulah yang dimaksud dengan nikah. Adapun melakukan hal-hal yang lain, ya seperti artinya selain memasukkan, maka hal tersebut dibolehkan bifadlillahi ta'ala, dan sebisa mungkin seorang wanita memasang kain atau celana dalam atau celana agar tidak kebablasan sehingga jatuh kepada yang haram, karena kita dilarang untuk mendatangi istri dalam keadaan dia haid ya. Taib, yang kedua, jadi yang pertama tidak boleh berhubungan badan. Jadi kalau misalkan sudah selesai haid atau nifasnya, maka barulah boleh berhubungan badan. Ya. Kemudian yang kedua adalah at-talaq. Yang kedua adalah talak. Liqaulihi ta'ala, karena perkataan Allah Ta'ala, fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka talaklah mereka li'iddatihinna, dengan ya iddah mereka, dengan waktu masa iddah mereka. Wa qala li Umar lamma talaqa ibnuhu Abdullah imra'atahu fil haid, dan ketika wa qauluhu li Umar, perkataan beliau kepada Umar bin Al-Khattab ketika mengetahui bahwasanya Abdullah bin Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid, murhu fal yuraji'ha ya. Murhu fal yuraji'ha, perintahkan dia agar merujuknya, agar merujuk istrinya tersebut. Ini berarti ada kaitannya ya, ketika mentolak itu tidak boleh dalam keadaan wanita tersebut haid ya katanya. Dan bagaimana tolak yang baik? Tolak yang baik itu adalah dilakukan setelah suci dan tidak digauli sama sekali. Jadi seorang itu apa namanya haid kan, kemudian dia suci. Nah, dalam keadaan tidak pernah dia gauli, itu dia mentolaknya. Maka seperti itu kita katakan dia boleh mentolaknya ke dalam keadaan suci dan belum pernah digauli. Adapun kalau sudah digauli, ya meskipun dia sudah suci, maka tidak boleh dia eh, mohon maaf dia apabila dia suci ya kemudian digauli di sana, maka itu tidak baik ya. Terdapat larangan mentalaknya ya seperti itu. Dia yang dianjurkan dalam talak adalah mentalak dalam keadaan suci dan belum digauli ya, dan belum digauli. Kemudian yang selanjutnya dilarang ketika haid dan nifas itu sholat. Wanita tidak boleh sholat ketika haid atau nifas. Ini termasuk hal yang diharamkan. Jadi kalau misalkan ada wanita, dia memaksakan diri sholat ya, di waktu-waktu sholat dia sholat, tidak boleh, tidak sah sholatnya, dan itu diharamkan. Jadi bukan hanya tidak sah, tapi itu diharamkan bagi seorang wanita untuk sholat pada saat dia haid. Ya, karena dalam keadaan tubuhnya kotor. Tidak boleh dia menghadap Allah dalam keadaan seperti itu. Karena perkataan Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubeish, "Idza aqbalatil haidatu ya fada'i shalah." Apabila datang haidmu, maka tinggalkanlah salat. Tinggalkanlah salat. Begitu pula yang keempat, yang terlarang melakukannya ketika apa? Ketika haid dan nifas adalah puasa. Tidak boleh seorang wanita yang haid dan berpuasa untuk haid dan nifas untuk berpuasa. Kata Nabi SAW, "Alaysa ihdakunna idha hadat lam tasum wa lam tusalli." Ya, kenapa ya Rasulullah SAW wanita itu kurang agama dan kurang akalnya? Maka kata Nabi SAW tentang kurang agamanya, "Alaysa ihdakunna idha hadat lam tasum wa lam tusalli."
Bukankah seorang dari kalian jika dia itu haid, maka dia tidak puasa dan tidak sholat? Wadzalika min nuqsani diniha. Kata Rasulullah SAW, itulah adalah bukti bahwa dia itu kurang agamanya. Kurang agamanya. Qulna bala. Maka para sahabat mengatakan iya. Kemudian yang kelima adalah tawaf. Ya, tawaf liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, lamma hadat, ketika beliau itu haid, if'ali ma yaf'alu al-hajju ghaira an la tatufi bil baiti hatta tathuri. Lakukanlah segala apa yang dilakukan oleh jamaah haji, ya, seorang yang berhaji, ghaira, selain alla tatufi bil bait, selain kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah. Tawaf di sekitar Ka'bah itu di Masjidil Haram hatta tathuri, sampai kamu itu suci. Berarti ini menunjukkan bahwa wanita yang haid itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Begitu pula wanita yang haid tidak boleh tawaf, ya, tidak boleh tawaf di Ka'bah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang keenam, ayyuhal ikhwan, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Wa huwa qawlu katsir min ahli ilmi min as-sahabati wa tabi'in. Dia adalah perkataan katsir min ahli ilmi, banyak dari ahli ilmu, min as-sahabati wa tabi'in, dari kalangan sahabat dan juga tabi'in, wa man ba'dahum, dan juga orang setelahnya. Lakin akan tetapi idza ihtajat ilal qiraah, tapi jika dia itu butuh untuk membaca, ka antahtaj ila murajaati mahfuziha, seperti dia butuh untuk murajaah apa yang dihafal, hatta la yunsa, sampai tidak lupa, au ta'lim al-banat fil madaris, atau dia ingin mengajar anak-anak perempuan di sekolah-sekolah, au qiraati wardiha, atau dia membaca zikir-zikir kebiasaannya, jazalah hadzalika, maka itu diperbolehkan. Wa ilam tahtaj fala taqra, apabila dia tidak membutuhkannya, wa ilam tahtajja fala taqra, maka dia tidak membacanya. Kama qala bihi ba'dhu ahli ilmi, sebagaimana itu dikatakan oleh sebagian ahli ilmu. Ini yang masyhur, ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i juga demikian, dalam mazhab Imam Ahmad juga demikian. Akan tapi kita sudah katakan pada pertemuan yang lalu, ayyuhal ikhwan, mengenai orang yang junub, bahwasanya orang yang junub dan juga orang yang haid, ya, nifas, itu pendapat yang kuat boleh membaca zikir-zikir, ya, boleh membaca zikir dan juga membaca Al-Quran, karena tidak ada perbedaan membaca Al-Quran dengan membaca zikir-zikir. Ya, adapun tidak ada yang menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran kecuali junub, maka itu adalah anjuran untuk menyegerakan mandi, ya, karena orang yang junub, ya, orang yang junub itu dalam keadaan kotor, ya, alangkah baiknya dia membaca Al-Quran dalam keadaan dia suci. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyani, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat Allah di dalam setiap keadaannya. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran di pangkuan Aisyah ketika Aisyah haid. Maka ini juga menunjukkan bahwa tidak ada kaitannya, ya, ini menunjukkan akan bolehnya membaca Al-Quran. Adapun junubnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau tidak membaca kecuali setelah mandi, maka kita katakan, ayyuhal ikhwan, ya, itu adalah anjuran untuk menyegerakan mandi, dan tabaan, dan tentu orang yang dalam keadaan suci lebih besar pahalanya dalam membaca ayat-ayat Al-Quran daripada orang yang tidak suci. Taib, dan ini ada kelapangan, ayyuhal ikhwan, ya, pada wanita yang haid, ya, seperti kita memiliki para santri, kemudian para ustadzah, dan juga orang-orang yang salihat, wanita-wanita salihat yang rajin membaca Al-Quran, ya, yang rajin membaca Al-Quran, maka kita katakan ini akan sangat berat bagi beliau-beliau untuk membaca Al-Quran apabila terhalangi dengan haid seperti ini. Sehingga Allah alam bisawab, pendapat yang kuat adalah wanita haid, ya, dan nifas boleh membaca Al-Quran, tetapi yang terlarang adalah menyentuh Al-Quran. Maka sebisa mungkin dia menggunakan sesuatu penghalang seperti kaos tangan atau kain atau jilbab untuk menghalangi dari menyentuh langsung Al-Quran. Ya, jadi itu menyentuh langsung yang terlarang. Adapun mengangkatnya, pendapat yang kuat boleh, ya, mengangkat
mushaf dengan tujuan mengangkat mushaf, itu tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Yang ada dalilnya adalah ya larangan menyentuh secara langsung. Oleh karena itu kita kita katakan kata Rasulullah SAW, ya la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. La yamassuhu illa tahir, sebagaimana kata Nabi SAW, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang suci. Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi yang ketujuh, yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid adalah menyentuh mushaf. Ya, menyentuh mushaf tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia pakai penghalang, ya kain, jilbab atau kaos tangan, ya itu tidak menjadi masalah. Kemudian yang delapan, dilarang dukhul masjid walubuthu fihi. Ini adalah pendapat jumhur ulama, yaitu apa? Dilarang wanita yang haid untuk masuk ke dalam masjid dan tinggal di dalamnya. Ya kata Rasulullah SAW, la uhillul masjid li junub wala haid. Saya tidak menghalalkan, ya kata beliau, saya tidak menghalalkan masjid untuk orang yang junub dan juga orang yang haid. Wali'annahu kana yudni ra'sahu li Aisyah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kepala beliau dari masjid ke jendela masjid yang menuju ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, wa hiya fi hujratiha, dan Aisyah di dalam ruangan beliau, wa faturajjiluhu wa hiya haid, dan Aisyah menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia haid. Wa huwa hina idzin mujawirun fil masjid, dan ya dia itu di samping rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, itu di samping masjid. Oleh karena itu boleh kalau misalkan kita mengeluarkan kepala, kemudian istri kita menyisiri rambut kita, ya mencuci kemudian menyisir rambut kita, itu diperbolehkan. Wa kadza yuhramu 'alaiha al-murur fil masjid in khafat talwithu, in khafat talwithahu. Begitu pula diharamkan bagi wanita tersebut al-mururu fil masjid, untuk lewat di masjid in khafat, jika dia itu takut talwithahu, mengotori masjid, fa in amina talwithuhu lam yuhram. Apabila dia tidak takut mengotori masjid, maka tidak dilarang. Nah, untuk wanita yang punya hajat di masjid, seperti dia harus apa namanya, dia harus mengambil sesuatu, ya, atau mengantarkan sesuatu, mengambil sesuatu yang mana itu harus dia lakukan, maka selama dia tidak menetap di sana itu boleh. Ya, tidak, selama tidak menetap di sana itu diperbolehkan. Tapi oleh karena itu ya ikhwan, sudah sepantasnya kita untuk para ibu-ibu yang katakanlah hadir di pengajian, begitu pula kita sarankan di masjid-masjid itu ada ruangan khusus, ya, yang bukan masjid untuk para wanita haid. Kemudian speaker juga kalau bisa disampaikan ke sana, sehingga ketika kajian-kajian, para ibu-ibu tidak perlu masuk, yang haid bisa tidak masuk ke dalam masjid tapi bisa mendengarkan di tempat yang tersendiri. Allahu a'lam bishawab. Taib, seperti itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini jadi larangan-larangan tadi berhubungan badan, kemudian tolak, sholat, puasa, tawaf, baca Al-Quran. Nah, untuk baca Al-Quran kita katakan tadi apa? Boleh wanita haid pendapat yang kuat untuk membaca Al-Quran, tetapi tidak boleh menyentuh mushaf langsung, ya. Adapun dengan tidak langsung maka tidak menjadi masalah. Ya, kemudian tidak boleh masuk masjid dengan niat tujuannya berdiam di dalam masjid. Kalau misalkan tujuannya adalah hanya sekedar lewat saja atau mengambil atau mengantar sesuatu, kemudian segera keluar, maka tidak menjadi masalah. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu ya ikhwan. Silakan kalau ada pertanyaan saudara-saudara di mana di rumah tahfiz yang terhubung dengan kita saat ini. Apabila ada pertanyaan maka silakan ditanyakan. Baik. Silakan tim kalau ada. Baik. Silakan. Bisa pertanyaan secara lisan, silakan di raise hand, silakan.
Taib. Kalau tidak ada maka saya rasa cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu taat kepadanya dan bisa selalu belajar ilmu agama dan juga mengamalkannya, dan selalu kita ingatkan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya Allah akan pahamkan dia agamanya. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.